Neng, gimana dengan tugas-tugasmu? Sudah selesai semuanya? Masih ada yang belum, Kak. Males. Wajar sih merasa malas. Apalagi kita belajar online seperti ini. Selama semester ini kita terus belajar di rumah, mengerjakan semua tugas sendiri-sendiri. Pasti muncul rasa malas. Tapi kita harus bisa menyikapi rasa malas itu. Ada dua pilihan. Apakah mau melawan rasa malas itu atau memelihara rasa malas itu? Gimana caranya melawan rasa malas? Yang pertama, kamu harus punya tujuan hidupmu atau merencanakan masa depanmu. Kamu ingin menjadi apa di masa depan? Nah, ketika rasa malas itu muncul, kamu harus berpikir kembali. Apakah kalau kamu memelihara rasa malas tersebut, maka bagaimana dengan masa depanmu? Nah, kalau kamu ingin menjadi seperti apa yang kamu impikan di masa depan, maka kamu harus melawan rasa malas itu. Lalu, yang kedua, kakak punya nih teknik untuk melawan rasa malas. Namanya teknik Kaizen. Teknik Kaizen? Apa itu, Kak? Teknik Kaizen berasal dari Jepang. Nah, sejak kecil, anak-anak di Jepang sudah dibiasakan untuk menerapkan teknik ini. Karena itu, etos kerja orang Jepang terkenal tinggi dan sangat disiplin. Teknik Jepang Kaizen ini berasal dari dua akar istilah, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya kebaikan. Kaizen dirancang oleh Masaki yang percaya bahwa filosofi Kaizen ini bisa diterapkan oleh siapapun, termasuk orang yang paling malas. Jadi makin penasaran, bagaimana sih Kak teknik Kaizen itu? Katanya bisa diterapkan oleh orang yang paling malas sekalipun. Teknik ini menerapkan prinsip 1 menit untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, dalam prinsip 1 menit ini, mulai melakukan sesuatu hanya selama 1 menit saja dan dilakukan setiap hari di waktu yang sama. Contohnya, misalkan begini, kamu ingin menguasai atau ingin hafal rumus-rumus matematika. Nah, kamu bisa mulai belajar cukup 1 menit saja. Misalkan setiap jam 7 malam. Tapi dalam 1 menit itu kamu harus fokus. Dan harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh bolong sama sekali. Emangnya efektif gitu Kak? 1 menit? Efektif dong Neng. Cuma meluangkan 1 menit saja, itu kan terdengar simpel ya, dan sangat mudah kan? Hanya 1 menit loh dalam sehari. Gak perlu banyak tenaga untuk melakukannya. Nah, ketika kamu berhasil menyelesaikan 1 tugas, meskipun cuma sebentar, akan menimbulkan rasa puas. Karena adanya sense of progress. Pada akhirnya, akan meningkatkan kepercayaan diri dan kamu jadi ketagihan untuk terus melakukannya. Gitu ya Kak. Terus gimana Kak? Nah, kalau kamu sudah ketagihan dan konsisten, lama-kelamaan ini akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Dan kamu akan melakukannya tanpa beban. Setelah kamu terbiasa melakukannya selama 1 menit, kamu bisa tambahkan waktunya. Jadi 3 menit, 5 menit, dan seterusnya secara bertahap. Neng, mencapai sesuatu yang besar itu dimulai dari melakukan serangkaian usaha-usaha kecil secara konsisten. Maksudnya setiap hari.
Oh iya Neng, ada seorang psikolog asal Jerman yang bernama Hermann Ebbinghaus. Beliau meneliti tentang memori dan kemampuan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa memori dan kemampuan mengingat seseorang itu akan menurun drastis kalau hanya dapat informasinya ataupun pengetahuannya hanya sekali dalam jumlah yang banyak dan tidak pernah diulangi. Namun, jika kamu rajin mengulangi kembali setiap informasi atau pelajaran yang kamu dapatkan secara rutin, maka kamu akan lebih mengerti dan materi yang kamu pelajari tersebut akan nempel banget deh di otak kamu. Gitu ya Kak ya. Makasih ya Kak ya. Nanti aku cobain deh. Aku praktekkan. Nah gitu dong. Itu baru adiknya kakak. Lawan malasmu ya. Oke? Oke Kak. Siap. Ayo teman-teman, kita lawan rasa malas kita agar kita bisa meraih masa depan kita yang cerah. Semangat! Teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.